Shalom, selamat pagi saudara. Apa kabar? Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Tema kita pada hari ini adalah Patience and Peace. Diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, kalau bicara tentang kesabaran, maka saya jujur, saya termasuk orang yang tidak sabar, saudara. Gampang sekali orang bilang sumbu pendek begitu ya. Di satu sisi saya bisa sabar, tetapi ada hal-hal yang lain saya tidak bisa sabar, saudara. Saya yakin begitu juga dengan kita semua. Ada satu sisi dalam kehidupan kita bisa sabar, tetapi di sisi yang lain kita juga bisa tidak menjadi sabar. Saudara, pepatah Yunani mengatakan demikian. 1 minute of patience, 10 years of peace. 1 menit kesabaran, 10 tahun kedamaian. Waduh. Ya memang saudara, kadang-kadang kita sabar sedikit saja akan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Terkadang karena kita tidak sabar, maka kita tidak mendapatkan tanda petik berkat, begitu ya. Karena kita tidak sabar untuk menanti-nantikan kenaikan pangkat misalnya, ataupun kenaikan posisi gitu ya. Karena satu tindakan yang kecil yang tidak sabar mengakibatkan karir kita atau pekerjaan kita, bisnis kita yang selama ini kita bangun menjadi gagal. Ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, Yakobus pun demikian. Dia memakai beberapa profil yang cukup penting, yang sangat dipahami oleh jemaatnya, para pembacanya, sehingga dia perlu mendeskripsikan tentang kesabaran, menantikan kedatangan Tuhan pada intinya. Bagaimana kita melalui hari demi hari ini, tetapi juga tetap berpengharapan menantikan kedatangan Tuhan. Pertama, profilnya adalah petani. Bahwa sabar itu tetap bekerja dan berusaha dengan memiliki satu pengharapan akan mendapatkan panen yang sangat baik. Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang petani mengerjakan ladangnya begitu sabar, sehingga dia harus melihat mana musim hujan, musim kemarau, dan lain sebagainya. Dia harus memperhitungkan segala satunya. Tetapi dia tetap tahu kenapa dia kerjakan ini begitu lama, karena suatu saat dia pasti akan mengalami namanya panen. Kedua, hakim, saudara, di ayat yang ke-9. Dan hakim ini dikaitkan dengan kata-kata bersungut-sungut, begitu. Kenapa? Karena mungkin semasa kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita mungkin sedang mengalami yang namanya persoalan-persoalan kehidupan yang membuat kita semakin bersungut-sungut, ataupun kita mengalami ketidakadilan dalam hidup ini. Tetapi Yakobus mengingatkan bahwa nanti akan ada hakim yang adil, hari penghakiman Tuhan yang sangat adil. Oleh karena itu sabar, jangan bersungut-sungut, supaya kita lepas dari penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan. Lalu kemudian profil berikutnya nabi, saudara. Nabi itu adalah untuk berbicara mengenai kebenaran, atau boleh dibilang penyambung lidahnya Tuhan. Oleh karena itu, Yakobus ingin menekankan walaupun kita sedang dalam masa penantian ini, kita tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tetap menyampaikan firman Tuhan, sehingga hidup kita mampu kita atasi dengan sebaik-baiknya melalui kebenaran firman Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, Ayub, saudara, di ayat yang ke-11. Ya, saudara sekalian, bahwa kunci Ayub diberkati adalah dia menjaga, boleh dibilang pikiran, mulutnya, untuk tidak menghujat Tuhan. Ini membutuhkan satu kesabaran yang sangat tinggi.
Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Tetapi ketika dia mendapatkan penderitaan-penderitaannya, dia berusaha mengkoreksi dirinya, lalu merefleksikan melalui Tuhan, sehingga dia tahu bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu sangat penting, dan hidup Ayub itu diberkati secara melimpah, saudara. Nah, saudara, inilah konsep kesabaran. Beberapa profil yang dipakai oleh Yakobus untuk menggambarkan mari kita sabar menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Untuk menutup renungan kita pada hari ini, izinkan saya mengutip perkataan Isaac Newton. Newton mengatakan demikian: jika saya berhasil membuat sebuah penemuan yang berharga, hal tersebut lebih merupakan hasil kesabaran saya dibandingkan dengan keahlian lain yang saya miliki. Ternyata sabar adalah kunci daripada kesuksesan hidup kita. Mungkin hari-hari ini kita kurang sabar menghadapi situasi yang sedang kita hadapi bersama-sama. Tetapi saudara, marilah kita tetap sabar seperti kita menantikan kedatangan Tuhan yang pasti datang. Cuma tinggal kita harus tetap sabar menantikannya. Ketika hidup kita belajar sabar, maka kita akan mengalami banyak perubahan menjadi seperti Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.